Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi kita semua, jemaat yang dikasihi Tuhan, baik kita yang ada berada di rumah Tuhan ini maupun yang di rumah. Kita akan beribadah dengan tema Jauhilah Ketamakan. Sebelumnya mari kita bersama-sama saat teduh sejenak. Amin. Saat teduh selesai. Mari kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 18 ayat 1 dan ayat 2. Allah hadir bagi kita. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami telah berhimpun di sini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami agar kami dengan penuh sukacita kami mendengarkan firman-Mu yang kudus. Jadikanlah hati kami dalam lahan yang subur bagi firman-Mu ya Tuhan, supaya hidup kami menghasilkan buah-buah yang berkenan kepadamu. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami menggunakan hari-hari hidup kami yang singkat ini dengan keyakinan akan hidup kekal yang Engkau janjikan. Di dalam nama Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Mari kita memuji Tuhan. Dari Kidung Jemaat 439, bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh
Tuhan, mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Firman Tuhan sebagai epistel kita pada minggu ini terambil dari Amsal 22 ayat 22 sampai ayat yang ke-29. Saya akan membacakan bagi jemaat sekalian dan jemaat boleh mengikuti dan mengikutinya di dalam tempat masing-masing. Demikian firman Tuhan. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Janganlah berteman dengan orang yang lekas gusar, janganlah bergaul dengan orang yang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Janganlah engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Janganlah engkau memindahkan batas tanah yang lama, yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja, ia akan berdiri bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku. Hidup yang putus asa tak berarti. Jalan dengan tanpa harapan. Lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru. Dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku. Dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu
tetap pegang salib Kristus. Ku tetap pegang salib Kristus. Jemaat, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 436 ayat yang pertama, lawanlah godaan. Dalam situasi minggu ini, dalam kesendirian kita yang dengan kesadaran mengisolasikan diri kita, untuk kita boleh memutus mata rantai virus corona ini, kita tahu kita juga banyak melakukan kesalahan dan menyakiti hati sesama dan hati Tuhan. Untuk itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita hening sejenak untuk melihat siapa kita sesungguhnya di hadapan Tuhan. Kita hening sejenak. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu, karena setiap kali kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, kami senantiasa menemukan damai sejahtera oleh karena pengasihan-Mu kepada kami orang berdosa ini. Oleh karena itu, kami datang lagi merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon pengampunan dosa kami, karena kami senantiasa melanggar hukum-Mu seperti domba yang sesat. Kiranya Engkau tidak menutup pintu pengasihan-Mu kepada kami. Terimalah kami menjadi anak-anak-Mu, karena Engkau tiada berkenan melihat kematian orang fasik, melainkan menghendaki pertobatan supaya ia hidup. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami oleh karena kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Tetapkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, supaya kami merasa bahagia memanggil nama-Mu, sehingga segala perbuatan, kelakuan dan pikiran kami menjadi kemuliaan nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa, tetapi Engkau memberati aku dengan dosa-Mu, Engkau menyusahi aku dengan kesalahan-Mu. Akulah dia yang menghapus segala pemberontakan-Mu oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosa-Mu. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar. Hai kamu yang mencari Tuhan, pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat.
dan kepada lobang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 344 ayat 1, ingat akan nama Yesus. Nama Yesus, kau yang susah dan sedih, nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Firman Tuhan sebagai pengganti hukum Tuhan pada minggu hari ini terambil dari Ibrani 12 ayat 5 sampai dengan ayat 6. Saya akan membacakan bagi kita sekalian, demikian hukum Tuhan. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Demikian hukum Tuhan, mari kita memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 440 ayat yang pertama, di badai topan dunia. Tuhanlah perlindunganmu, kendati goncang semesta. Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Mari kita sama-sama bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Marilah kita sejenak mendengarkan warta jemaat pada ibadah minggu kita hari ini. 1. Ibadah minggu selama masa pandemi COVID-19. Ibadah minggu tetap dilaksanakan di rumah-rumah jemaat. Mohon dukungan doa dan kesediaan semua jemaat bersama keluarga dapat mengikuti ibadah minggu dengan sukacita.
Ibadah minggu dapat diakses melalui YouTube GKPI Bandung. 2. Penanggulangan pandemi COVID-19. Mohon dukungan doa bagi kita semua, bagi pemerintah, para medis dan semua pihak yang terkait untuk penanggulangan pandemi COVID-19 bisa segera berlalu sehingga kondisi normal. Aktivitas dapat berjalan dengan baik, pemulihan ekonomi, dan kita dapat berkumpul kembali beribadah di gereja dan aktivitas pelayanan kategorial lainnya. 3. Pelayanan ibadah Minggu 2 setelah Trinitatis 21 Juni 2020, khotbah Pikar Dalton Manulang STH, liturgis Penatua Wispa Lumban Raja, doa syafaat Penatua Andar Nenggolan, model ibadah model B Bahasa Indonesia. 4. Bantuan diakoni pendidikan. Dalam rangkaian penguatan program pelayanan diakoni jemaat tahun 2020, maka pada bulan Juli 2020 akan dilaksanakan bantuan diakoni pendidikan bagi warga jemaat mulai pendidikan SD sampai mahasiswa. Persyaratan calon penerima adalah dengan mempertimbangkan prestasi akademi dan kemampuan orang tua. Diharapkan Penatua WIK dapat mengusulkan warga jemaat sebagai calon penerima bantuan diakoni pendidikan untuk dievaluasi lebih lanjut oleh tim diakoni dan PHJ. Untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan kegiatan diakoni jemaat 2020, diharapkan semua keluarga berkenan menyampaikan iuran diakoni dan donasi diakoni melalui transfer ke rekening GKPI Jemaat Khusus Bandung. 5. Sidang Umum Jemaat Kedua tahun 2020. Sidang Umum Jemaat Kedua 2020 dengan agenda pemilihan anggota Majelis Jemaat periode 2020 sampai dengan 2025 akan dilaksanakan pada hari Minggu 26 Juni 2020 di gereja setelah ibadah Minggu. Dengan ketentuan, pemerintah mengizinkan pelaksanaan kegiatan ibadah sudah dapat dilaksanakan di gereja. Bila kegiatan ibadah belum dapat dilaksanakan di gereja, maka sidang umum jemaat ditunda pelaksanaannya sampai pemerintah mengizinkan kegiatan ibadah di gereja. Sehubungan dengan hal tersebut, Panitia Priorisasi melaksanakan sosialisasi persiapan pelaksanaan pemilihan anggota Majelis Jemaat periode 2020-2025. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk segala rahmat dan penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami hingga saat ini. Kami boleh menjalani dan menikmati kehidupan kami, itu semua karena kebaikan Tuhan yang sungguh nyata yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami secara khusus. Kami hari ini boleh berkumpul di rumah kami masing-masing untuk bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan lewat persekutuan kami bersama dengan keluarga kami. Bapa yang di sorga, saat ini kami mau berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, dimanapun kami masing-masing berada, kiranya Engkau tetap menyertai kehidupan kami. Biarlah Engkau yang menjadi pemimpin atas seluruh perjalanan kehidupan kami ya Tuhan, supaya kami tidak tersesat, karena kami sungguh menyadari keselamatan kami yang tidak akan mampu untuk berjalan sendiri. Oleh karena itu Tuhan, berkenanlah Engkau untuk menjadi pandu atas seluruh kehidupan kami, sehingga kami boleh hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bapa yang di sorga, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini, yang sedang mengalami sakit penyakit atau sedang bergumul dengan pergumulan mereka. Biarlah Engkau yang mengulurkan tangan-Mu untuk menolong mereka, sehingga mereka boleh dipulihkan dari segala keadaan yang membuat mereka terdesak. Karena kami percaya bahwa Engkau yang mampu untuk menolong kami apapun pergumulan yang sedang kami hadapi. Secara khusus, pandemi virus corona yang telah melanda dunia ini,
kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin bahwa segala sesuatu boleh terjadi itu karena Tuhan mengizinkannya terjadi. Karena segala sesuatu tidak pernah luput dari rencana dan tujuan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, seberat apapun kami menghadapinya, kami mau yakin akan percaya akan penyertaan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami boleh bersukacita senantiasa. Tuhan, kami juga berdoa untuk perjalanan jemaat GKPI Jemaat Khusus Bandung dan seluruh jemaat-jemaat Tuhan dimanapun di seluruh dunia ini. Kami berdoa supaya Engkau memimpin, berkati seluruh pengurus, setiap pelayan yang boleh ambil bagian dalam rangka penata pelayanan. Biarlah Roh Tuhan yang berkuasa sehingga pelayanan ini boleh berlangsung untuk tujuan memuliakan Tuhan. Berkati setiap pelayanan dengan hikmat dan kebijaksanaan dari Engkau, sehingga lewat pelayanan yang dilakukan itu mendatangkan sukacita dan damai sejahtera, serta menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah persekutuan kami sebagai umat-Mu. Secara khusus untuk panitia pelaksanaan periodisasi di jemaat-Mu GKPI Jemaat Khusus Bandung, kami mau menyerahkan segenap panitia yang bekerja dan melayani, supaya Engkau yang memperlengkapi dengan hikmat-Mu, sehingga apapun hasil yang akan kami terima nanti, itu semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan lewat hamba-Mu yang akan mengajar kami, supaya kami boleh mengerti kehendak-Mu yang akan kami pakai sebagai penuntun perjalanan kehidupan kami sebagai orang percaya. Untuk itu, perlengkapilah hamba-Mu dengan Roh Kudus untuk dapat menyampaikan isi hati-Mu kepada umat-Mu dengan baik. Secara khusus juga, untuk setiap orang yang mendengar firman-Mu, berilah Roh Kudus untuk bekerja di dalam hati kami, untuk menerjemahkan firman-Mu, sehingga kami memahami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Inilah seluruh kehidupan kami Tuhan, yang mau kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dengarkanlah seruan kami dan permohonan kami di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, amin. Di
Damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menerangi hati dan pikiran kita di dalam mendengarkan firman-Nya. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami, di rumah kami masing-masing. Berbicaralah Engkau kepada kami, karena kami anak-anak-Mu siap sedia mendengarkan Engkau. Di dalam Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan dalam Minggu 14 Juni 2020, Minggu Trinitatis, dari Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21 akan saya bacakan untuk kita. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaan itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika ia tidak kaya di hadapan Allah." Sampai demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita menyimak kenyataan hidup sehari-hari dan dihubungkan dengan iman kepercayaan kita sebagai pengikut Yesus, mungkin akan timbul pertanyaan di dalam hati kita. Sudah berapa persenkah kadar iman kepercayaan saya dibanding dengan kenyataan hidup yang saya jalani? Memang hal-hal yang pragmatis cenderung membuat kita bersifat materialistis hingga kadang-kadang terjebak di dalam hidup konsumerisme. Nampaknya hal-hal yang materialistis itu seperti wujud idaman manusia masa kini. Namun, selaku orang Kristen, kita harus kembali kepada Alkitab yang mengatakan bahwa kebahagiaan itu bukan didasari oleh kemewahan atau materi yang berlimpah-limpah saja, tetapi hanya karena anugerah Tuhan. Kita baca itu nanti dalam Titus 2 ayat 12. Sikap
dan semangat sampai di mana kita bertekun dan bersabar serta berjuang di dalam hidup ini sebagai pewaris anugerah Allah. Itulah sebenarnya kebahagiaan yang sempurna bagi kita. Saudara-saudara, hal mengejar materi lebih daripada hal-hal lain telah menjadi kecenderungan dan hidup sebagian masyarakat pada masa sekarang. Sebenarnya sikap hidup sedemikian bukanlah hal-hal yang baru. Sejak manusia dikuasai oleh dosa, di mana manusia itu tidak lagi percaya kepada Allah si pencipta, bahwa Dia yang memiliki segala sesuatu. Kita ini adalah miliknya, kepunyaannya, dan domba gembalaannya. Seperti Mazmur 100 itu. Sehingga kita lupa bahwa segala sesuatu adalah dari Dia. Sehingga kita lebih mengasihi harta dunia dan mengasihi segala sesuatu lebih daripada Allah. Harta dan uang diyakini sebagai penolong hidup yang terutama. Pemimpin-pemimpin Israel dan orang-orang kaya pada zaman nabi-nabi lebih mengasihi uang daripada sesama manusia. Kita lihat itu nanti dalam Amos pasal 2 ayat 6. Amos 4 ayat 1. Demikian juga Bapak Ibu Saudara-saudari pada zaman Tuhan Yesus. Hidup di tengah-tengah orang Yahudi. Hal memiliki harta itu lebih cenderung menguasai pikiran manusia. Kaya dalam harta dunia dianggap sebagai puncak keberhasilan hidup. Karena itu banyak orang-orang yang telah dikuasai oleh uang atau harta. Sehingga satu-satunya tujuan hidup mereka adalah menjadi orang kaya di tengah-tengah dunia, tanpa peduli akan kekayaan harta surgawi. Kita lupa bahwa hidup manusia bukan tergantung kepada makanan dan pakaian atau uang. Seperti dikatakan dalam Injil Matius pasal 4 ayat 4 itu. Khotbah tentang orang kaya yang bodoh adalah simbol manusia duniawi yang harus dihindari oleh murid-murid Tuhan Yesus dan semua orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara, nats firman ini sebenarnya merupakan bagian dari inti pengajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang selama ini Dia bina, agar murid-muridnya yang pertama takut akan Tuhan. Harus kita lebih takut akan Tuhan daripada segala sesuatunya. Dan yang kedua, bagaimana murid-murid dan kita supaya menghindari ketamakan akan harta dunia. Saudara-saudara, mungkin kita masih ingat bagaimana cerita tentang dua orang yang berjalan menuju surga. Yang satu orang Batak, insinyur, dan yang satu orang Cina, pedagang. Lalu mereka berjalan ke surga. Di pintu surga menurut ajaran Rom Katolik, Sin Petrus penjaga pintu berkata kepada orang Batak ini, kamu banyak sekali mendesain pembangunan gereja, gedung-gedung untuk tempat pertemuan orang Kristen. Karena itu kau masuk surga katanya. Jadi kalau dikatakan Sin Petrus masuk, masuk. Tapi apa dikatakan orang Batak ini? Sin Petrus,
Kalau bisa janganlah masuk surga saya, katanya. Kenapa? Ya sayang sekali saya lihat api yang ada di neraka itu. Jadi saya mau membuat mobil dari tenaga uap, pesawat dari tenaga uap, segala sesuatunya akan saya pergunakan itu api, katanya. Nah, ini luar biasa. Jadi betul kamu nggak mau masuk surga, kata Sin Petrus. Iya. Saudara-saudara, inilah gambaran manusia yang selalu dalam hidupnya berpikir tentang ilmu, tanpa pernah memikirkan tentang hal kerajaan surga. Sehingga dia lupa bahwa di neraka tidak dapat lagi dia berbuat apa-apa. Ya sudah, kamulah, katanya sama orang Cina ini. Kamu masuk surga, katanya. Wah, kalau dia bisa minta, kenapa saya tidak bisa minta, Sin Petrus, katanya. Ya, kamu kemana rupanya? Saya maulah di simpang 2 itulah, katanya. Antara surga dan neraka. Mengapai kau di situ, katanya. Lalu orang Cina ini bilang, ya jualanlah, katanya. Jualan ember, jualan anduk, dan saya mau buat pabrik di sana. Pabrik anduk karena kepanasan supaya perlu ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah gambaran daripada manusia yang selalu dalam hidupnya memikirkan tentang uang, dagang, tanpa pernah memikirkan hal kerajaan surga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hindarilah ketamakan dalam hidupmu. Dan yang ketiga mau diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid dan kita, jangan pernah khawatir akan hidupmu, tetapi carilah kerajaannya. Karena dia yang berfirman, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salahkah orang menjadi kaya? Apakah Yesus membenci orang-orang kaya? Jawabnya tidak. Sebab Tuhan Yesus juga memakai orang-orang kaya untuk membangun kerajaan Allah. Yang ditentang Yesus dari si kaya yang bodoh ini adalah ketamakannya akan harta, bukan kekayaannya. Yesus menolak permintaannya bukan karena ia membenci kekayaannya, tetapi karena dia adalah seorang kaya yang miskin. Seorang kaya di dalam materi belum tentu dapat dinamai seorang kaya yang kaya. Banyak contoh yang dapat kita lihat dalam kehidupan ini. Seorang multimilioner yang tidak boleh makan daging kecuali roti tawar dan air putih. Seorang kaya yang rumah tangganya merupakan suatu neraka oleh karena tidak ada cinta kasih dan damai sejahtera dan keharmonisan di tengah-tengah rumah tangga. Ini adalah kehancuran. Saudara-saudara, penyair William Cowper pernah berkata bahwa rumah tangga adalah satu-satunya kebahagiaan surgawi yang masih bertahan setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Namun kita lihat banyak harta, tetapi terlalu banyak rumah tangga yang menjadi pos neraka. Kekerasan di dalam rumah tangga terjadi. Padahal uang ada. Daripada bagian dari sorga. Karena itu Charles Hudson Spurgeon pernah berkata, apabila benar-benar rumah tangga keluarga kita dikendalikan menurut firman Tuhan, maka malaikat-malaikat akan hadir
dan dapat kita undang serta betah tinggal di tengah-tengah rumah tangga kita. Dan mereka akan tetap merasa senang bertahan bersama dengan kita. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita camkan kebenaran firman Tuhan ini, agar benar-benar dapat kita terapkan dalam kehidupan kita. Biarlah segala sesuatu yang kita miliki menjadi sukacita bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi gereja, khususnya bagi Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita telah mulai memasuki tatanan normal baru atau new normal. Dan sudah mulai di beberapa tempat gereja dibuka. Hal ini hanya bisa sukses bila seluruh masyarakat, khususnya warga gereja, mematuhi anjuran pemerintah. Kalau keluar rumah, ingat bawa masker, hindari kerumunan, dan sering-seringlah cuci tangan. Hand sanitizer kalau boleh dikantongi. Karena kita harus menghindari karantina mandiri jika kita sudah mulai membuka gereja kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini mengajar mendidik kita untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena Yesus tidak pernah menjadi pembagi waris bagi kita, menjadi hakim pengantara atas uang dan harta kita. Tetapi Dia adalah pemilik dari kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu. Amin. Kita berdoa. Berkati Tuhan kebenaran firman-Mu, agar benar-benar dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Agar apa yang disuarakan kebenaran firman ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Kami tidak menjadi manusia yang tamak. Karena Yesus tidak pernah menentang orang-orang kaya. Tidak benci akan kekayaan. Tetapi Dia sangat benci akan ketamakan. Jika kami mempergunakan harta lebih daripada mengasihi Tuhan. Itulah yang tidak disenangi oleh Yesus. Karena itu ajar kami agar kami lebih dahulu mencari kerajaan surga, kebenarannya. Maka Tuhan akan menambahkan segala sesuatunya kepada kami. Di dalam Yesus Kristus, beri sukacita bagi kami. Amin. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan, dan firman Tuhan dalam Mazmur 50 ayat 23 berkata, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin.
kita berikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 289 ayat 1. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dalam damai sejahtera dan nikmatilah berkat-berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera. Amin.